Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Kembali lagi berjumpa dengan saya Pendeta Dede Daniel dalam Renungan Malam yang saya bagikan setiap hari ini. Kita sudah memasuki hari Senin 22 Juli 2024. Kita masih belajar mengenai atribut Tuhan. Tidak terasa kita sudah mendekati akhir-akhir bulan Juli. Sekali lagi saya mengingatkan, kalau sudah tidak keberatan, sudah diberkati dengan renungan ini, bagikan kepada sebanyak mungkin orang, forward, dan juga subscribe kepada channel YouTube GB Immanuel agar saudara tidak miss pelayanan kami dan firman-firman Tuhan yang saya bisa bagikan untuk kekuatan bagi kita semua. Mari kita sama-sama siapkan hati untuk firman Tuhan sebelum kita tidur sepanjang malam, biar hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Kita akan belajar atribut Tuhan yang satu lagi, yaitu Tuhan kita setia. The Lord is faithful. Kita baca sama-sama dalam ayat hafalan kita 1 Petrus 4 ayat 19 yang berbunyi demikian. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Dalam ayat ini Petrus mengingatkan bahwa orang percaya bisa saja menderita, namun saat orang percaya menderita, kita harus percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia pencipta kita yang setia. Sekalipun dalam penderitaan itu kita harus merenggut nyawa, kita harus mati demi iman kita, Dia yang setia itu akan memberikan upah yang besar bagi kita di kerajaan sorga. Dan Tuhan yang setia ini dicatat dalam banyak sekali ayat-ayat di Alkitab. Dan Tuhan yang setia ini di dalam bahasa Yunani diterjemahkan faithful seringkali atau pistos. Pistos ini menggambarkan konsep trustworthy, orang yang dapat dipercaya. Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji, namun Dia Tuhan yang dapat dipercaya dan pasti menggenapi janjinya. Ada banyak contoh-contoh di Alkitab bagaimana Tuhan menggenapi janji yang Ia berikan kepada tokoh-tokoh tertentu. Misalnya kepada Abraham yang sudah berumur tua dan Sarah mandul, tetapi Tuhan berjanji Ia akan punya anak dan itu terjadi. Demikian juga janji Tuhan terhadap Ishak dan Yakub yang akan menjadikan mereka bangsa yang besar, Tuhan juga menggenapi mereka. Lalu kalau kita mau maju lagi kepada masa Raja Daud, Tuhan juga tetap setia kepada janjinya, sekalipun Daud memiliki kekurangan dan kelemahan. Di situ Tuhan berjanji bahwa kerajaannya akan tetap tinggal selama-lamanya dalam 2 Samuel 7 ayat 16. Dan perjanjian Tuhan dengan Daud ini dilanjutkan kepada Salomo dan terus akhirnya sampai kepada lahirnya Mesias dari keturunan Daud. Ini menggambarkan janji Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan para tokoh-tokoh di perjanjian lama. Lalu dalam perjanjian baru kita melihat Paulus menulis juga mengenai faithfulness of God. Misalnya kepada jemaat di Korintus yang sekalipun penuh dengan dosa, banyak hal-hal yang mesti diperbaiki di sana, Paulus tetap menggambarkan dan menyatakan bahwa Tuhan yang setia akan menolong mereka semua dan menyertai mereka, mengubah mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu di dalam kitab Roma, khususnya pasal 8 ayat 38 sampai 39, ada kesetiaan Tuhan yang dinyatakan di sana. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Apakah itu kematian, kehidupan, malaikat, iblis, pedang, kuasa, apapun juga tidak ada yang dapat memisahkan kasih kita dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena Tuhan kita setia, maka kita bisa memiliki kepercayaan diri yang teguh kepada Tuhan ini. Apapun yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, di dalam firman-Nya Ia pasti akan menggenapinya dan memberikannya untuk kita. Dan Tuhan Yesus pun dinyatakan sebagai Tuhan yang setia. Dalam Wahyu 1 ayat 5 dinyatakan, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, dan seterusnya. Yesus adalah pribadi yang setia menjalankan misinya yang sudah Bapa berikan kepadanya untuk mati di kayu salib menebus manusia dari dosa. Dan kita semua
pribadi-pribadi yang sudah ditebus oleh Tuhan pun harus setia kepada Tuhan. Dan kesetiaan Tuhan dinyatakan dalam kekerasan hati manusia sekalipun. Dalam 2 Timotius 2:13 dinyatakan, jika kita tidak setia, ia tetap setia, karena ia tidak dapat menyangkal dirinya. Marilah menjadi pribadi yang setia. Kalau kita belajar menjadi pribadi yang setia, orang akan percaya kepada kita. Kalau kita berkata dan berjanji sesuatu, mari kita belajar untuk menepatinya. Kalau kita setia, berarti kita makin mendekati untuk memiliki karakter Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang setia. Dan kesetiaan saat ini komoditi yang sangat langka, karena ada banyak orang mengkhianati satu dengan yang lain. Tetapi kita sebagai orang percaya, mari menjadi pribadi yang setia. Setia pada panggilan kita, setia kepada pasangan kita, setia kepada pelayanan, dan terpenting setia kepada Tuhan dan tidak menyangkal Dia yang sudah menyelamatkan kita. Kiranya firman Tuhan malam hari ini kembali mengubahkan kita, meneguhkan kita menjadi pribadi yang lebih baik, khususnya dalam karakter kesetiaan. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Kristus memenuhi kita semua, dan besok pagi kita boleh bangun untuk kembali menjalani aktivitas kita dengan semangat dan sukacita dari Tuhan kita yang setia. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.